Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nopesari dengan NIM ABN 251023 Fakultas Pertanian dan Perikanan Program Studi Agribisnis. Jadi saya di sini akan membuat presentasi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Ibu Heni Mawarni, SPD MPD, dengan topik yang telah saya ambil, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki oleh sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang digunakan di daratan Asia Tenggara. Bukan berarti sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa sehari-harinya penduduknya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Tentu saja ada yang ditemukan di daerah bahasa sehari-hari penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan beberapa prasasti, yaitu prasasti kedudukan bukit pada abad 683 Masehi, prasasti Talangpuru pada abad 684 Masehi, dan prasasti Karabarahi pada abad 686 Masehi. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah di Nusa Tenggara ini. Ketika kepalanya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Malaya. Itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di sebelah timur. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa nasional adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia. Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita, dan ternyata di dalam masyarakat kita tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lainnya untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, alat perhubungan antara daerah
dan antar budaya. Sebagai lambang kebangsaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup. Atas dasar inilah bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangsa dalam memiliki bahasa Indonesia wajib kita bina terus. Rasa bangga merupakan wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu terus terungkap jika lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa atau kata-kata asing. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.